Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kegiatan 4.4 sifat persamaan garis lurus. Nah, di sini kita akan membahas, ayo kita berarti 4.5. Kalian bisa membuka halaman 176 sampai dengan 177. Sebelum memulai sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website queenor.blogspot.com. Oke, untuk yang soal pertama, tentukan apakah garis berikut sejajar dengan sumbu Y, X, atau sumbu Y ya. Oke, untuk yang A ini adalah garis P yang melalui A-nya itu koordinatnya 8,-3 dan koordinat B-nya itu 5,-3. Nah, untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y ya, mempunyai karakteristik sebagai berikut. Memiliki persamaan garisnya itu X sama dengan C ya, dengan C-nya itu sembarang konstanta, memiliki gradien tahingga ya, memiliki gradien tahingga. Titik yang melaluinya itu X, Y, dan nilai X selalu tetap membuat garis vertikal. Jadi, kalau tahingga itu 0 per berapa ya, misalkan angkanya 0 per 1 itu tahingga ya. Jadi seperti itu. Dan titik yang melalui X, Y, nilai X-nya itu selalu tetap ya. Maksudnya gimana? Misalkan 1,2 ya. Ini kan X-nya 1 ya. X-nya 1. Berarti misalkan ada lagi titiknya itu ternyata 1,4. Nah, ini namanya X-nya ini tetap ya. Jadi nilainya itu tetap. Misalkan mau berapapun tetap. Nah, begitu juga dengan garis yang sejajar dengan sumbu X. Mempunyai karakteristik memiliki persamaan garisnya itu Y sama dengan C itu sembarang konstanta. Maksudnya C-nya itu sembarang konstanta, artinya itu misalkan C-nya ini kita buat misalkan 0, 1, 2, 3, atau nggak usah seperti ini juga nggak apa, 3/4 atau berapapun itu masih konstanta ya. Sekarang memiliki gradien 0. Oke, kalau dia untuk sumbu Y itu 0/1, kalau untuk sumbu X itu 1/0 sama dengan 0 ya. Jadi beda ya. Sekarang untuk selanjutnya titik yang melalui X, Y dengan nilai Y selalu tetap ya. Jadi kan sama kayak tadi, berarti Y-nya yang tetap ya. Kalau di sini 1,2, maka di sini bisa aja menjadi 3,2 di mana Y-nya ini tetap bernilai 2 ya, seperti itu. Oke. Sekarang membentuk garis horizontal. Kalau sumbu Y itu vertikal ke atas ya. Misalkan seperti ini ya. Kalau sumbu X itu misalkan seperti ini. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita lihat nih, untuk yang garis P ya, untuk garis P ini kan dia A-nya itu koordinatnya 8,-3 ya. Sedangkan untuk B-nya 5,-3. Nah, ada angka yang sama, ternyata yang sama ini adalah yang si Y-nya ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan ya, karena nilai Y selalu tetap ya, nilai Y selalu tetap, maka garis P ini sejajar ya dengan sumbu X ya, dengan sumbu X. Nah, seperti ini. Kalau yang B juga sama ya untuk garis Q ini ya. Karena dia nilainya Y-nya itu sama, maka karena nilai Y selalu sama, ini tanda ini berarti sama seperti atas ya. Kalian bisa menulis ulang ya, biar lebih jelas lagi. Ini cuma mempercepat ya. Maka garis Q ya, kita ganti Q sejajar dengan sumbu X ya, seperti itu. Oke. Nah, bisa kita lihat lagi ya untuk yang garis R. Yang R kan yang satu sama ya. Ya kan, min 1. Nah, karena nilai ya X selalu tetap ya, maka garis R ya sejajar dengan sumbu Y ya, seperti itu. Nah, sekarang juga untuk yang nomor D sama seperti yang C ya. Jadi garis R sama S ini sama. Jadi karena nilai X ya selalu tetap, maka garis S
ya sejajar dengan sumbu di Y. Ini X ya. Nah, sekarang untuk yang nomor 1E, ini yang sama adalah yang Y-nya ya. Karena nilai Y selalu ya tetap, maka garis T sejajar dengan sumbu X ya. Oke, kita udah nomor 1, kita lanjut lagi ke nomor 2. Di sini tentukan apakah pasangan garis berikut sejajar atau saling tegak lurus. Oke. Kalau dia sejajar ya, kalau dia sejajar itu kan berarti M1 sama dengan M2. Kalau dia tegak lurus ya, tegak lurus itu nantinya si M1 kalau dikalikan dengan M2 itu akan menghasilkan negatif 1 ya. Oke, kita di sini udah tahu. Nah, untuk rumus yang melalui dua titik ya. Jadi gradien yang melalui dua titik ya. Titik. Itu rumusnya gimana? M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Oke, kita lanjut lagi. Berarti untuk yang A ya. Yang A M MA ya. MA sama dengan ya. Ini untuk yang X1 Y1. Ini untuk X2 Y2 ya, seperti itu ya. Maka kita bisa buat ya X1 Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Y2-nya 3, Y1-nya min 3. Seperti ini ya. Per X2 11 dikurang dengan X1-nya 7 ya. Maka akan menghasilkan 3 ditambah 3 per 11 dikurang 7. Itu akan menghasilkan berapa? 4 ya. 4. Jadi 6 per 4. Oke, atau bisa diperkecil lagi menjadi 3 per 2. Sekarang untuk yang satunya lagi, yang si MB-nya ya. Kita buat MB aja untuk garis B, gradien garis B. Sekarang Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1 ya. Nah, Y2-nya kita buat terus dulu biar kalian paham. X1, Y1, X2, Y2. Nah, Y2-nya 6, Y1-nya 0 ya. Per X2-nya itu min 5, X1-nya itu X1-nya itu min 9 ya. Oke, seperti ini ya. Oke, benar ya. Selanjutnya, 6 dikurang 0 tetap 6 ya. Min 5 ditambah 9. Min 5 ditambah 9. Maka akan menghasilkan 6 per 4. Atau bisa kita buat terkecil menjadi 3 per 2. Nah, dari sini ya, ternyata MA itu sama dengan nilainya MB ya. Jadi, bisa kita buat ya. Karena MA sama dengan MB ya. Maka kedua garis tersebut ya, kedua garis tersebut saling apa? Saling sejajar ya, saling sejajar. Nah, seperti ini ya. Oke, kita lanjut lagi untuk yang B ya. Untuk yang B di sini sama dia ya. Kalau dia M berarti MM. Nah, seperti ini ya. Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Oke. Di sini X1 Y1 X2 Y2. Maka 0 dikurang dengan Y1-nya itu 5 per 0 dikurang 3 sama dengan min 5 per 3 ya sini. Oke, untuk yang MN ya, MN sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Maka Y2-nya tadi ini Y2 ya, Y2
Ini Y1. 3 dikurang 0. Setelah itu min 5 dikurang dengan 0. Maka 3 per min 5 ya. Seperti ini. Nah, kalau kita ini kan tidak sama ya. Tidak sama. Maka coba kita kalikan ya. M1, MM ya. Dikali dengan MN. Sama dengan min 5 per 3 dikali dengan min 3 per 5. Ini sama aja kayak bisa menulis 3 per 5 ya. Sama saja ya. Nah, dari sini kita bisa coret ya. Coret, 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 coret. Jadi tinggal min 1 per 1 dikali dengan min 1 per 1. Jadi kan min 1 dikali dengan min 1 itu akan menghasilkan positif ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini ada kesalahan. Harusnya kan min ya, seperti ini ya. Nah, jadinya nih 5 per 3 ya. Maka di sini ada kesalahan ya. Ini enggak min, ini enggak min, ini enggak min, maka 1 dikali min 1 itu akan menghasilkan min 1 ya. Jadi dia kalau lihat dari sini saling tegak lurus ya. Karena MM dikalikan dengan MN sama dengan min 1 ya. Maka kedua garis tersebut saling tegak lurus. Nah, oke, udah ya nomor 2. Kita lanjut lagi ke nomor 3. Di sini kemiringan garis M adalah 2. Tentukan kemiringan garis N jika garis M sejajar dengan garis N. Nah, oke, kalau kalian ingat ya, tadi masih fresh banget ya. Sejajar itu jika dia M1 sama dengan M2 ya. Kalau tegak lurus ya, tegak lurus itu M1 dikali dengan M2 sama dengan min 1. Oke, kalau M-nya itu garis M ya, kemiringan garis M, berarti MM ya, itu 2. Tentukan kemiringan garis N jika N-nya sejajar. Oke, ini M sejajar ya, M sejajar dengan N ya, dengan garis N. Oke, maka M1 sama dengan M2 ya, atau MN sama dengan MN ya. Jadi kalau MN-nya 2, maka MN-nya juga 2. Nah, selanjutnya untuk yang B ya. Yang B itu kan dia saling tegak lurus. Berarti MM ya dikali dengan MN sama dengan min 1. Kalau MM-nya 2 sama dengan MN sama dengan min 1, maka MN sama dengan min 1 per 2 ya, seperti itu. Oke, mudah ya. Nah, kita lanjut lagi ke nomor selanjutnya ya. Kalau misalnya mau lebih lengkap, sebenarnya kalian bisa buat ya. Jadi, kemiringan ya, untuk yang A ya nih. Jadi, kemiringan garis N adalah 2 ya. Jadi, yang untuk yang B ya. Jadi, kemiringan garis M adalah min 1 per 2. Seperti itu ya. Untuk nomor 4, diketahui sebuah garis lurus memiliki persamaan Y sama dengan 2X. Tentukan apakah persamaan garis tersebut memiliki garis tersebut membentuk garis yang sejajar atau saling tegak lurus dengan A-nya itu Y sama dengan 2X ya. Oke. Untuk yang A, kan yang soalnya itu adalah Y 2X plus 5. Satu lagi adalah berarti M-nya di sini 2 ya. Karena kan Y sama dengan ya MX plus 5 ya. Plus C. Oke. Nah, selanjutnya berarti yang untuk soalnya ya, yang soalnya itu kan Y sama dengan ya 2X min 8. Maka di sini M-nya juga 2. Maka
si A ini M1 sama dengan M2 ya. Oke, jadi dia apa namanya? Sejajar ya. Jadi Y sama dengan 2X min 8 dan Y sama dengan 2X plus 5 ya. Sejajar. Nah, seperti itu ya. Untuk yang B, kita lihat lagi ya. Ya kan MX min 2Y plus 6 sama dengan 0 ya. Kita rubah terlebih dahulu menjadi persamaan umum garis lurus ya. Jadi Y-nya negatif, maka bisa kita pindah ke kanan ya, biar lebih gampang. 6 sama dengan 2Y. Nah, si 2-nya ini pindah ya, jadi 4X plus 6 per 2 sama dengan Y. 4 per 2X plus 6 per 2 sama dengan Y. Jadi 2X plus 3 sama dengan Y. Nah, untuk satunya lagi ya, berarti si ini M-nya adalah 2 ya. Nah, untuk yang Y-nya itu juga, yang ini ya, kita kan udah nulis nih yang ini ya, yang di soal. Maka kita tidak usah tulis, maka M1 sama dengan M2. Jadi, Y sama dengan 2X min 8 ya, min 8. Dan Y 4X min 2Y plus 6 sama dengan 0 merupakan garis, kedua garis yang sejajar. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk yang C itu 3Y sama dengan 6X min 1. Kalau kalian mau tulis untuk yang B seperti ini lagi, nggak apa-apa ya. Jadi, kalian bisa menulisnya lagi di sini di atasnya ya, sebelum soal yang si B-nya ini ya. Jadi, untuk mempersingkat waktu saja ya, itu. Selanjutnya kita lanjut ke yang C. Jadi, I3-nya ini pindah ruas ya, sama seperti yang B tadi ya. Per 3. Jadi, Y sama dengan 6 per 3X min 1. Jadi, Y sama dengan berapa? 2X min 1 ya. Ternyata masih sejajar ya. M-nya kan sama dengan 2 ya. Jadi, M1 sama dengan M2. Jadi, Y sama dengan 2. Ini plus 5 ya. Astagfirullah. Ya, salah, plus 5. Jadi, Y 2X plus 5. Dan Y sama dengan 3Y sama dengan 6X min 1 merupakan garis, kedua garis ya. Kedua garis yang sejajar. Oke, kita lanjut lagi untuk yang D ya. Kita hapus terlebih dahulu ya. Yang D. Untuk yang D ini, dia kan tadi 7X min 14Y plus 2 sama dengan 0 ya. Nah, karena dia Y-nya min ya, maka kita bisa pindah ruaskan saja ya. Berarti plus 2 sama dengan 14Y ya. Bagaimana kalau si Y-nya positif? Yang pindah ruas adalah si X-nya ya. X sama si konstantanya nanti seperti itu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Berarti 7X plus 2 per 14 sama dengan Y. Nah, jadi 7 per 14 X plus 2 per 14 ya. Sama dengan Y. Jadi, 1 per 2 X ditambah dengan 1 per 7 sama dengan Y. Nah, jadi Y-nya ini M-nya sama dengan 1 per 2 ya. Tadi kan si ini kan M-nya itu 2 ya. Maka dia kalau kita lihat dia enggak sejajar ya. Apakah dia tegak lurus? Maka M1 dikali dengan M2 ya. M1-nya itu 2, M2-nya itu 1 per 2. Oke? Oke ya. Nah, di sini maka menghasilkan 1 ya. Oke, dari sini ya.
bahwa si M dikali M2 nya ini adalah 1, bukan min 1. Kan kalau tegak lurus itu kan M1 dikali M2 itu akan menghasilkan min 1 ya. Dia ini 1. Jadi ya, bisa kita simpulkan bahwa garis Y sama dengan 2X plus 5 dan apa tadi 7X ya, 7X min 14 Y plus 2 sama dengan 0 tidak saling sejajar, maupun ya sejajar maupun tegak lurus. Seperti itu ya. Oke, untuk yang nomor 4 ya, kita lanjut lagi. Nomor 4, nomor 5 ya. Coba buktikan apakah persamaan garis lurus berikut saling tegak lurus. Oke, coba buktikan. Nah, kita hanya membuktikan dengan mencari M-nya saja ya. Berarti untuk yang A, itu kan 2Y sama dengan 2X min 3. Jadi kita harus mencari M-nya ya. Kalau saling tegak lurus ya, saling tegak lurus, itu adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke, jadi Y sama dengan 2 per 2X. Kita percepat saja ya. Caranya kan udah tahu. Jadi kita akan skip beberapa, satu langkah doang ya. Jadi sini X min 3 per 2. Jadi M-nya di sini, M1-nya adalah 1 ya. Sekarang untuk Y sama dengan min X ditambah 3. Nah, beda ya. Kalau di sini positif X-nya itu jadi 1. Kalau di sini positif, kalau di sini negatif X, berarti negatif M-nya itu negatif 1. Seperti itu ya. Nah, bisa kita lanjut lagi. Menjadi ya M1 dikali dengan M2. Kalau ini kan jelas-jelas beda ya. Dia enggak sejajar. Oke. M1 dikali M2 berarti 1 dikali dengan min 1. Nah, akan menghasilkan min 1. Ternyata dia saling tegak lurus ya. Jadi terbukti ya. Kedua garis tersebut ya ini ya, saling tegak lurus. Nah, seperti ini ya. Sekarang untuk yang B. Yang B ini kan 3X plus Y sama dengan 7 ya. Maka bisa kita rubah Y-nya ini kan positif. Nah, kalau positif berarti yang dipindahkan adalah yang si X-nya ya. Jadi Y sama dengan min 3X karena positifnya 7 ini positif ya. Maka seperti ini. Oke, jadi M1-nya ini adalah min 3. Sekarang untuk sebelahnya ya, 3X min ini sebelahnya nih. Min 6Y sama dengan 7 ya. Jadi karena si Y-nya ini negatif, ya, maka yang kita pindahkan adalah yang si konstantanya. Min 7 sama dengan 6Y ya. Jadi 3 per 6X min 7 per 6 Y ya, sama dengan Y. Nah, seperti ini. Jadi 1 per 2 ya, 1 per 2X ya, min 7 per 6 sama dengan Y. Maka M-nya ini adalah 1 per 2 ya. Oke. Nah, berarti M2-nya ini 1 per 2. Maka kalau kita buat M1 dikali M2, kita buktikan ya. Min 3 dikali dengan 1 per 2. Maka hasilnya min 3 per 2 ya. Oke, dari sini, maka dia tidak saling tegak lurus ya. Jadi, tidak terbukti kedua garis tersebut tidak saling tegak lurus ya. Seperti itu. Nah, untuk yang C ya. Jadi MX plus 6 per 3 sama dengan 4Y ya. Berarti 4 per 3X ditambah 6 per 3 sama dengan 4Y. Jadi sekarang kita akan pindahkan ya yang 4-nya ini ya ke sebelah kiri. Maka ya 4
3 dikali 4 ya. Ini kan 4 yang ini ya. X ya, ditambah dengan 6/3 dikali dengan 4. Sama dengan Y ya. Oke. Maka kita bisa lanjut lagi ya. 4 ini bisa dicoret ya. Menjadi 1/3 X ditambah 6/12 sama dengan Y. Jadi 1/3 X ditambah dengan 1/2 sama dengan Y. Jadi M1-nya ini adalah 1/3 X ya. Oke, selanjutnya 3X plus 4Y plus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini si Y-nya ini karena positif ya, maka yang kita pindahkan adalah yang si X-nya ya. Maka 4Y sama dengan 3X min 3X ya. Min 3X min 2. Jadi Y sama dengan min 3/4X min 2/4. Jadi Y sama dengan min 3/4X ya. Min 1/2 ya. Oke, dari sini berarti M2-nya ini adalah min 3/4. Min 3/4 ya. Ini nggak usah ada X nih. Jadi M1 dikali dengan M2. Apakah dia min 1? Ya. Dikali dengan min 3/4. Ini coret, tinggal 1, tinggal 1. Jadi 1 dikali min 1/4 akan menghasilkan min 1/4 ya. Jadi ya, untuk kesimpulannya sama seperti ini ya. Untuk kesimpulan C, yang B juga sama seperti ini ya. Oke, biar lebih mempercepat saja ya. Kita lanjut lagi ke nomor 6 ya. Diketahui persamaan garis lurus 3X plus 4Y min 0, min 5 ya, sama dengan 0, dan 6X plus 8Y min 10 sama dengan 0. Bagaimanakah kedudukan kedua persamaan garis tersebut? Oke. Berarti apakah dia sejajar atau saling tegak lurus ya? Intinya seperti itu. Kita mencari terlebih dahulu si M-nya. Seperti biasa, kita mencari kemiringannya. Kurang 5 sama dengan 0. Oke. Karena Y-nya positif, maka dia diam di tempat ya. Sama dengan min 3X plus 5. Jadi, Y sama dengan min 3/4X plus 5/4 ya. Jadi Y sama dengan, ini udah langsung ya. Maaf, ini udah langsung. Jadi min 3/4. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk ke persamaan garis sebelahnya ya. Plus 8Y min 10 dengan 0. Sama seperti yang tadi, Y-nya positif ya. Maka yang kita rubah adalah yang si X-nya ya. Jadi, min 6X plus 10. Plus 10. Jadi, Y sama dengan min 6/8X plus 10/8. Kalau kita bagi 2, maka Y akan menghasilkan berapa? 3/4X ya. Kalau ini dibagi 2, itu akan menghasilkan 5/4 ya. Jadi, M-nya ini min 3/4 ya. Nah, dari sini berarti kan M1 sama dengan M2 sama dengan min 3/4 ya. Oke, jadi kedudukan ya, dua persamaan garis tersebut saling sejajar. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 7. Nah, di sini diketahui fungsi fx-nya itu ya. Fungsi fx itu 3x plus 7. Oke. Sedangkan gx-nya itu 6x min 8. Bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Oke. Kalau kedudukannya ya berarti kan yang ini ya, M-nya itu 3 ya. Yang ini M2-nya ini adalah 6. Oke. Maka kalau misalkan dia M1 berarti tidak sama ya, maka tidak sejajar. Oke, tidak sejajar. Kalau dia M1 dikali M2 ya, maka kita rumuskan 3
dikali dengan 6, maka hasilnya 18. Maka dia ini tidak saling tegak lurus. Maka dapat kita simpulkan oleh karena itu ya. Kalau tanda 3 ini oleh karena itu ya. Oke, oleh karena itu kedua garis tersebut tidak sejajar maupun tegak lurus. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian gambarlah grafik dalam bentuk fx plus 3x ya. Jadi kita jumlahkan ya, berarti ininya kita jumlahkan ya. Fx plus ya, plus gx sama dengan 3x ditambah 6x, berarti 9x ya. 7 ditambah negatif 8, maka negatif 1 ya. Oke, kita ketemu seperti ini ya. Kita akan anggap bahwa si x-nya ini sama dengan 0. Maka f0 ditambah g0 sama dengan 9 dikali 0 dikurang dengan 1 ya. Jadi hasilnya min 1. Maka titiknya 0, min 1. Sekarang kita buat lagi, andaikan si fx plus gx-nya ini sama dengan 0. Maka fx plus gx sama dengan 9x min 1 ya. Kita anggap 0 kan ini ya tadi. Maka fx min 1, si satunya ini pindah ruas, maka min 1 plus 1 ya. Karena ini min pindah ruas, maka menjadi positif 9x. Jadi si 9-nya ini pindah ruas menjadi pembagian ya. Jadi 1/9x ya. Maka titiknya ini adalah min 1/9,0. Nah, kalau 1/9 itu kira-kira 0,1 ya. 1/9 itu kan 0,1. Kalian bisa mencobanya ya. Ini 0, ini 0 maka ya. Jadi ini 1, ini 9, ini 1, tetap ya 0,11 ya. Atau 0,1,0. Nah, ini dipisah jaraknya jauh supaya enggak berbentur ya. Maka bisa kita buat grafiknya. Kita buat grafiknya kan grafiknya ini Y ya, ini Y, ini X ya. Untuk yang pertama itu kan 0, min 1 ya. Berarti X-nya 0, Y-nya min 1 ya. Berarti di bawah sini ya. Min 1. Maka ini untuk titik 0, min 1 seperti ini ya. Nah, selanjutnya misalkan satu lagi dia kan 0,1,0, berarti si X-nya di sini kemungkinan kecil ya. Sangat kecil, misalkan di sini 1 ya. Ini sebagai percobaan doang kan ini 0,1 ya misalkan. Maka bisa kita buat garis seperti ini. Nah, oke, ini dinamakan adalah garis fx plus gx ya. Dimana di sini ini titiknya ini adalah 0,1,0 ya. Ini enggak kelihatan ya. Oke, kita lanjut lagi untuk nomor 8 ya. Untuk nomor 8 diketahui fungsinya ini fx-nya ya. Fx-nya ini adalah 2x plus 5, sedangkan gx-nya itu min 1/2x min 6. Oke, bagaimanakah kedudukan dari dua fungsi tersebut? Nanti si m-nya ini 2 ya, m1-nya. Kalau m2-nya itu min 1/2. Berarti kalau dia m1 sama dengan m2, maka dia tidak sejajar. Satu lagi, apakah m1 dikali dengan m2 itu akan menghasilkan min 1 ya? Kita coba ya. 2 dikali min 1/2. Ini coret, ini coret. Maka hasilnya min 1 ya. Jadi kedua garis tersebut ya saling tegak lurus. Nah, sekarang kita akan gambar grafiknya ya. Kalau dia dikurang, karena kan kemudian gambarlah grafiknya dalam bentuk fx min gx. Berarti fx min gx ya. Ini min ya.
2x dikurang min 1/2. Oke, 2 dikurang 1/2. Maka akan menghasilkan ya, 4/2 dikurang 1/2. Maka akan menghasilkan 3/2. Jadi di sini 3/2, jangan lupa x-nya ya. 5 dikurang -6, maka akan menghasilkan positif 11 ya. Jadi seperti ini. Oke, sekarang kita akan mencoba jika x-nya ini adalah 0 ya. Maka F0 min G0 itu sama dengan 3/2 dikali 0 plus 11. Maka hasilnya 11. Jadi titiknya 0,11 ya. Sekarang untuk Fx min Gx ya sama dengan 0 ya. Maka Fx min Gx disama dengan ya 3/2x plus 11. Kalau ini 0 sama dengan 3/2x plus 11. Kita pindah ke sini ya. Ini 11 nih. Berarti si 11-nya pindah ruas, maka min 11 sama dengan 3/2x ya. Jadi min 11 dikali dengan 2/3 sama dengan x. Jadi min 11 dikali dengan 2 sama dengan per 3 sama dengan x. Jadi min 2/3 sama dengan x. Nah, kalau 2/3 min 22/3 ini akan menghasilkan kira-kira ya min 7,3 sekian ya x. Nah, seperti ini. Maka min 7,33,0 ya titiknya ya. Jadi ada 2 titik ya. Kita gambar terlebih lagi ya. Nah, ini kalau misalkan M-nya ini adalah 3/2 ya. Untuk M yang ini 3/2. Tapi ini tidak usah tulis, ini tambahan saja ya. Kita buat ya. Seperti ini. 0, 11. Misalkan di sini 11 ya. Ini 11. 0, 11. Maka di sebelah sini. Ini 0,11. Sekarang min 7,3x nya min 7 ya. Berarti di sinilah kira-kira ya. Min 7,33. Maka di sini titiknya adalah min 7,33,0. Kalau kita garis lurus seperti ini. Oke. Selesai deh. Kita namakan adalah fx min gx ya. Oke, selesai ya. Sekian pembahasan kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.